Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Kusna dan teman saya Siti Aminatun Naslihah. Di sini kami akan presentasi mengenai pelaporan dan pengungkapan. Pengungkapan sukarela. Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan saat mendatang secara sukarela. Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Sejumlah aturan seperti aturan akuntansi dan pengungkapan dan pengesahan oleh pihak ketiga atau seperti auditing dapat memperbaiki berfungsinya pasar. Aturan akuntansi mencoba mengurangi kemampuan manajer dalam mencatat transaksi-transaksi ekonomi dengan cara yang tidak mewakili kepentingan terbaik pemegang saham. Aturan pengungkapan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi yang tepat waktu, lengkap, dan akurat. Ketentuan pengungkapan wajib. Bursa Efek dan Badan Regulator Pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan-perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberi informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang sama dengan yang diharapkan kepada perusahaan domestik. Setiap informasi yang diumumkan yang dibagikan kepada para pemegang saham atau yang dilaporkan kepada badan regulator di pasar domestik. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sebaliknya, perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara. Selanjutnya, pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Informasi yang melihat masa depan mencakup beberapa hal, yaitu 1. Ramalan pendapatan laba rugi per saham atau EPS, pengeluaran modal, dan pos keuangan lainnya. Kedua, informasi prospektif mengenai kinerja atau posisi ekonomi masa depan yang tidak terlalu pasti bila dibandingkan dengan proyeksi pos, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Ketiga, laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan. Selanjutnya, pengungkapan segmen. Permintaan investor dan analisis akan informasi mengenai hasil operasi dan keuangan segmen industri tergolong signifikan dan semakin meningkat. Contoh, para analisis keuangan di Amerika Serikat konsisten telah meminta dan laporan dalam bentuk disaggregate yang jauh lebih detail dari yang ada sekarang. Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS juga membahas pelaporan segmen yang sangat mendetail. Laporan ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih baik bagaimana bagian-bagian dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Presentasi dari teman saya, yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial. Sosial saat ini perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder: karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivitas, dan masyarakat umum. Informasi mengenai kesejahteraan karyawan telah lama menjadi perhatian bagi organisasi buruh. Bidang permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan kondisi kerja, keamanan pekerjaan, kesetaraan dan kesempatan, keanekaragaman angkatan kerja, dan tenaga kerja anak-anak. Pengungkapan karyawan juga diminati oleh para investor karena memberikan masukan berharga mengenai hubungan kerja, biaya, dan produktivitas perusahaan. Pengungkapan khusus bagi para pengguna laporan keuangan non-domestik dan atas prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan keuangan dapat berisi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi para pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan yang dimaksud seperti 1. Penyajian ulang untuk kenyamanan informasi keuangan ke dalam mata uang non-domestik. 2. Penyajian ulang hasil dan posisi keuangan secara terbatas menurut kelompok kedua standar akuntansi.
3. Satu set lengkap laporan keuangan yang disusun sesuai kelompok kedua standar akuntansi, dan beberapa pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip akuntansi yang banyak digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. Pengungkapan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan, dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah-masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian dari para regulator, investor, dan analis. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan contoh dari sejumlah negara yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya untuk membuat pengungkapan tata kelola perusahaan secara khusus dalam laporan tahunannya. Pengungkapan dan pelaporan bisnis. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang efektif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang. Bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju. Namun demikian, permintaan investor atas informasi mengenai perusahaan yang tepat waktu dan kredibel di negara-negara pasar berkembang. Semakin banyak regulator memberikan respon terhadap permintaan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih ketat dan meningkatkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.